Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Di video kali ini kita masih meneruskan pembahasan video sebelumnya. Untuk pemirsa yang baru bergabung, kami berharap agar tidak gagal paham, tonton video-video kami sebelumnya sehingga sampai pada video ini mendapatkan hal yang sama dengan pemirsa yang sudah mengikuti video ini sedari awal. Juga jangan lupa kami berharap agar pemirsa bisa subscribe, like, komen, dan share-nya. Bila menurut pemirsa video ini, channel kami bermanfaat khususnya bagi pemirsa. Apabila pemirsa sudah mendapatkan kemanfaatan dari video kami harapkan untuk berbagi dan membagikannya kepada orang-orang terdekat pemirsa sehingga mendapatkan pengalaman yang sama sehingga bisa mengamalkan bersama-sama yang pada akhirnya sama-sama kita kembali ke keesaan Allah dari yang berbeda dan beragam asal usul sumber latar belakang keadaan kita, tapi tetap kita dari sumber yang satu, yaitu nafsun wahidah. Untuk itu pemirsa, lebih jelasnya acara tetap dibawakan oleh Ki Jolo. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih pemirsa. Ini kita melanjutkan kembali ke video kelima ya. Tetap pembahasannya tadi tentang peradaban dipandang dari kacamata Al-Quran itu sendiri. Jadi sesungguhnya saya tadi dari surat Al-Baqarah 163 bahwa dasarnya adalah sebuah kasih sayang yang sangat mendalam, sehingga panjenengan memahami seluruh makhluk hidup yang ada itu sesungguhnya saling asah, saling asuh, saling asah, asih, asuh, sehingga dengan saling asah, asih, asuh itu menimbulkan kesetaraan sejajaran di seluruh makhluk itu, sekalipun dari keberagaman, keanekaragaman warna dan dari keaneka macam ragam yang ada, tapi sadari bahwa sesungguhnya jenengan umatan wahidan. Jadi panjenengan berso bahwa sesungguhnya jenengan berasal dari satu umat, dan juga jenengan berasal dari unsur hidup yang satu adalah nafsun wahidan itu sendiri. Itulah pemirsa, apalagi yang berkaitan dengan aktivasinya adalah menggunakan oksigen. Sesungguhnya apa yang dihirup oleh benua manapun sama dengan yang dihirup yang ada di sini. Itu yang perlu digarisbawahi, sehingga jenengan memahami bahwa sesungguhnya keesaan Allah itu jenengan esa terhadap zatnya, juga esa terhadap sifatnya, juga esa terhadap af'alnya. Af'al nanti perbuatannya. Jadi ketauhidan itu memang harus mendasari dari seluruh peradaban hidupnya manusia itu sendiri. Karena mengapa? Bahwa sesungguhnya secara kauliyah ini menegaskan bahwa Tuhan dalam pengucapan itu harus. Karena kalau tidak kamu ucapkan, mana mungkin bisa dilisankan sehingga menjadi sesuatu yang bisa kamu pikirkan dari apa yang kamu perdengarkan itu. Itulah fungsinya adanya lisan, sehingga jenengan bisa membahas apa yang ada dari ide-idemu itu, sehingga bisa kamu ketengahkan pada peradaban manusia itu sendiri.
Itulah fungsinya pengucapan atau pelisanan itu. Karena sesungguhnya ini menegaskan bahwa Tuhan dalam pengucapan harus ada. Setelah pengucapan maka nanti akan kamu buktikan dalam tindakanmu atau perbuatan secara perilakunya itu. Sehingga yang berkaitan dengan zatnya, keesaan zatnya itu dikunci oleh 5 ayat. Jadi ayat yang pertama adalah Asy-Syura, itu surat ke-42 ayat 11. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, karena wujud yang terpuji ada di segala ilmu dan ada buktinya. Itulah sesungguhnya yang berkaitan dengan laisa kamislihi syai'un laisa kamislihi. Nah, terus ada di surat Al-Hadid 57 ayat 4 dan 11. Sehingga dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Terus surat Qaf, surat yang ke-18 ayat 16, itu sesungguhnya lebih dekat dengan urat lehermu. Itu secara zat loh ya. Jadi yang pertama surat Asy-Syura itu surat ke-42 ayatnya 11, bahwa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Wujud yang terpuji ada di segala ilmu dan ada buktinya. Itulah surat Asy-Syura yang ke-42 ayat 11. Yang kedua di surat Al-Hadid ayat 4. Surat Al-Hadid itu surat ke-57 ayatnya ke-4. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Ini secara zatnya. Terus yang surat Qaf adalah surat ke-18 ayatnya 16. Lebih dekat dengan urat lehermu. Yang keempat adalah surat Fusilat. Ini surat ke-41 ayatnya 54. Jadi meliputi segala sesuatu. Terus yang kelima adalah surat Al-Baqarah. Itu surat kedua ayatnya 115. Jadi kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Itu sesungguhnya secara zat jenengan dikunci dengan 5 hal itu. Sehingga Quran suratnya sudah jelas semua sama ayatnya. Itulah sesungguhnya kita secara zat keesaannya harus kenal. Kalau tidak kenal maka tidak akan mengetahui itu. Itulah alamat sesungguhnya Allah di mana keberadaannya. Itu Mas. Sehingga sekarang secara kaulnya, secara apa yang kamu ucapkan, karena kamu ingin melihat secara afalnya, perbuatannya, itu harus ada pengucapannya dulu. Maka pengucapan itu mengisahkan Tuhan dalam lafaz. Jadi seperti la ilaha illallah, itulah bentuk ketauhidan. Atau bentuknya lagi adalah pengucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena ternyata tetap ada penyampainya adalah Rasul Karim itu. Makanya ada risalah nubuahnya itu. Terus disitulah fungsinya kamu mengetahui suhudi. Jadi kamu ngerti suhud, artinya penyaksian dirimu terhadap pengucapanmu itu sendiri. Karena kalau tidak menyaksikan, kamu mengucapkan berarti bohong dengan apa yang kamu ucapkan. Itulah sesungguhnya suhudi, itu tauhid penyaksian. Semua makhluk ciptaan Tuhan tidak boleh saling merugikan, karena pada dasarnya semua adalah ciptaan Allah, berasal dari nafsun wahidan, juga berasal dari umatan wahidan. Berarti kita ini sesungguhnya dari sumber yang sama, dan itu tidak bisa lahir dari siapapun kecuali sumber yang sama itu, sekalipun dalam hidupmu beraneka ragam dan warna, tapi sesungguhnya sama.
Itu ya yang perlu digarisbawahi, sehingga nanti jenengan memahami tentang ketauhidan itu sendiri. Karena tauhid af'ali itu berkaitan dengan perbuatan atau tindakan, yaitu di Quran surat 3 Ali Imran ayat 53, Mas. Ali Imran itu surat ketiga ayatnya 53. Baca terjemahannya aja, Mas. Artinya surat Al-Imran Quran surat ketiga ayat 53, ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian. Oke. Nah inilah sesungguhnya bahwa dalam ketauhidan itu memang jenengan harus penyaksian. Karena jenengan mengucapkan tapi tidak menyaksikan kan gugur penyaksian itu. Jadi apa yang jenengan ucapkan itu seharusnya ada penyaksiannya. Nah sesungguhnya menyaksikan apa enggak? Menyaksikan alam semesta. Apa buktinya? Ya kalau kita tidak ada tubuh ini, kita tidak bisa mengucapkan. Iya. Buktinya sesungguhnya penciptaanmu yang telah wujud sebagai kendaraan, namanya linasi, namanya hamba yang dikasih kekhalifahan itu. Itulah bukti bahwa sesungguhnya jenengan disaksikan sekaligus menyaksikan. Maka apa yang kamu saksikan dan penyaksianmu itu menjadi bukti kamu bisa mengucapkan dengan lisanmu itu. Cocok apa enggak, Mas? Cocok, Logis apa enggak? Dan selama ini orang menerangkan ketidaklogikan untuk sebuah kelogikan. Akhirnya yang ada tapi saya sudah paham. Kasihan nanti orang. Itu sehingga nanti jenengan menemukan angka 1 dan 0 itu di sini. Karena angka 1 itu kamu memahami satu-satunya, tidak ada yang lainnya, Mas. Ya hanya keesaannya Allah itu secara zat. Tadi sudah saya buka di Al-Quran surat tadi ada 5 tadi, Mas. Makanya itu harus nanti disampaikan karena berkaitan dengan keahatan itu, penyaksian itu, Mas. Ya, tadi kan ada 5. Suratnya Asy-Syura 42:11, Al-Hadid ayatnya 4, 57 ayat 4. Terus Qaf itu adalah 18 ayatnya 16, Fusilat surat ke-41 ayatnya 54, sama Al-Baqarah 2 surat kedua ayatnya 115. Itu nanti untuk ketauhidannya, Mas, harus menyaksikan dan buktinya penciptaan dirimu itu sendiri sehingga bisa melafalkan atau mengucapkan tentang penyaksianmu terhadap dirimu itu sudah ada di alam semesta itu sebagai kekhalifahan itu, Mas ya. Itulah penyaksian. Ini surat Ali Imran 53. Sekarang surat Ali Imran 81, Mas. Sehingga jenengan nanti menemukan satu-satunya, tidak ada yang lain, merupakan keahatan itu sendiri. Sehingga dari satu-satunya itu menjadi kesatuan, itulah nolnya. Karena menjadi satu kesatuan yang utuh, tidak boleh kamu pisahkan, itulah universal. Karena kalau kamu pisahkan nanti menjadi apa, Mas? Parsial. Menjadi parsial, satu-satu akhirnya tidak bisa utuh. Pemahaman itu baru kenal satu sudah berani merangkam, itu tidak boleh. Karena nanti tidak menjadi satu kesatuan. Itu loh, Mas. Oke? Iya. Oke, sekarang Quran surat Ali Imran ayat 81, Mas. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dari hikmah kepadanya, lalu
datang kepada kamu seorang Rasul yang memberikan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku, atau yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu, para nabi dan aku menjadi saksi bersama kamu bertiga. Para nabi, Allah dan kamu. Ya, udah paham ya. Karena Nabi menyampaikan apa yang dibawa firman-Nya dari Allah itu, ya kan? Kenabian tapi ada dua, kenabian dan kerasulan nanti berkaitan dengan nubuah dan risalah. Nubuah nanti kaitannya ba'at yatslu. Kalau nanti risalah kaitannya dengan yaqra'u, pembacaannya itu kita harus paham ya. Karena yang satu mengetengahkan pembacaan secara kejiwaan itu, kalau yang satu membacakan tentang penerangan jiwanya itu, makanya ada penulisan secara lafadznya itu sehingga bisa kamu baca. Nanti menjadi lisan, menjadi tulisan, kan ke sana arahnya. Terus sekarang ke, karena jenengan nanti di situ memahami wa awalu wa akhiru itu, Mas. Ya. Oke, sekarang Al-An'am 6 151, 152, 153, Mas. Surat ke-6, Mas. Al-An'am itu surat ke-6, 151, 152, 153. Itu terus dibaca berurutan, Mas. Artinya, katakanlah, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baik kepada ibu bapak. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Ayat 52, 152-nya. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Demikianlah
Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Ya, bayangkan ya, dari surat Al-An'am, kebetulan suratnya binatang ya, ini 151, 152, 153 ini menerangkan Kan amandemen. makanya betul, dalam membangun peradaban tidak boleh melanggar sebuah perjanjian yang teguh, karena kalau sudah berani melanggar perjanjian yang teguh, namanya apa? Wan prestasi. Bentuk apapun hidup itu sesungguhnya MOU, Mas, kepada siapapun bentuknya MOU. Ya. Itulah mengapa kamu harus memegang perjanjian itu dengan teguh. Namanya teguh itu kan berarti kamu tidak berani menyelewengkan, Mas. Nah itu, makanya kalau tidak berani menyelewengkan, jenengan harus hati-hati betul. Ya. Karena penyelewengan, namanya penyelewengan ini gimana tuh, Mas? Dan itu sekarang diwakili oleh yang namanya Gus Nur dengan bermubahalah. Semoga Gus Nur tetap teguh. Ngatan mawon Gus. Oke. Jadi yang pertama kuncinya adalah karena mengapa tauhid merupakan sebuah landasan pondasi yang mendasar sebagai tolok ukur untuk membangun sebuah peradaban kehidupan dalam bernegara maupun dalam ketata internasionalan, Mas. Karena yang pertama adalah jangan mempersekutukan Allah itu sendiri, itu tidak boleh. Itulah ketauhidan, ya. Terus yang kedua, selalu berbuat baik kepada kedua orang tuamu, karena itulah yang melahirkan sebuah generasi berikutnya. Bayangkan, Ten Commandment itu ternyata di Al-Quran semua. Dan membunuh anak karena ada potensi dan bakat di dalam diri anak yang dilahirkan itu sendiri. Kamu jangan takut miskin, karena setiap kelahiran seorang atau jiwa dibarengi dengan rezeki oleh Allah. Makanya tidak usah pernah mengeluh, karena rezekinya pasti sudah ditetapkan, dicepakno. Nah, istilahnya dicepak nih. Makanya enek bumi. Setelah yaitu yang keempat, mendekatkan perbuatan. Jangan sekali-kali kamu mendekati perbuatan yang keji, yang mungkar, meskipun perbuatan itu nampak maupun tidak, karena semuanya akan ada pertanggungjawaban dirimu nanti setelah kamu tidak ada. alien gen, istilahnya kan begitu. Itu yang keempat. Yang kelima, jangan sekali-kali kamu membunuh jiwa, karena membunuh jiwa sama dengan membunuh nafsun wahidan. Karena jiwa itu sesungguhnya alladzi ja'ala lakumus syam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Juga wa'id akhad rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfus itu dari nafsun wahidan menjadi nafsin kalau sudah masuk ke diri manusia itu sendiri. Saya mek takut satu. Sampai enggak ngeluh kan dulu dunia dengan pengetahuan Quran. Ya terus gimana ya, yang penting disimpan aja di dalam diri. Ini saya yang baru, anggap aja saya ini sekarang lagi dikasih tontonan film baru gitu ya. Iya. Anggap aja ini filmnya ini Blue Film Act 3. Bukan Act 4. Kalau Act 4 tuh udah enak. Yeah. Act 3 lah. Yeah. Kalau Act 2 tuh masih terlalu ABG lah. Ini Act 3.
Jadi saya ini dilihatkan barusan tontonan Act 3 Blue Film. Akhirnya saya bisa melihat orang ini Ya. karena langkahnya adalah 2, 3, 4, 5. Kenapa saya bilang 2, 3, 4, 5? Karena sudah ada orang sebelum ini yang begitu. Iya. Otomatis yang ini akan begitu juga karena sama persis. Ya. Ya sudah. Jadi saya sudah melihat, kalau saya sebut ini seorang tokoh nasional. Dulu langkahnya begini, akhirnya begitu. Nah sekarang ada tokoh nasional juga yang begini. Itu seperti itu. Maka saya yakini, hakul yakin, hanya tinggal nunggu beberapa waktu, orang ini juga akan begitu. Ya. Ya pasti karena hukum ketetapan. Nah itu dia. Hukum konsekuensi logis jenengan kan mulai paham. Dulu kan tidak paham Nggak tentang paham. hukum sunat. Itu Wah. meramah. Kalau dulu senangannya sampean kan keramah. Ya, Kamu forecasting. nanti gini, Tapi jodoh. forecasting berdasarkan data juga. Ya. Ya. Tapi jampi-jampinya kuat. Ya. Kalau sekarang tidak ada jampi-jampi pemirsa. Tapi saya meyakini karena orang ini dulu langkahnya langkah kuda. Nah orang ini kok sekarang langkah kuda dan sampai di titik tikungannya, dia berarti juga akan ke sini. Saya hakul yakin. Ini saya buktikan 2 tahun ke depan tidak nyampe. Tapi saya bukan hatgumai dan saya tidak mengucapkan. Tapi saya sudah terbaca di sini. Ya. Nah, makanya ini saya teruskan ya. Nah, jadi jangan sekali-kali jenengan curang dengan timbangan. Nah itu tidak boleh. Karena sesungguhnya kecuranganmu dengan timbangan itu sama dengan menutupi dirimu nanti setelah dari sini. Karena kalau kamu fair membaca kitabmu sendiri, aku ki janjane kafir, apa munafik, apa fasik, apa jahil, apa dolim, kan akhirnya ngerti kamu. Kalau fair membaca timbanganmu sendiri, akhirnya waduh saya ternyata termasuk ini kategorinya. Ya jangan kamu teruskan. Stop, rubah, oper kesnelen. Jangan ini, ganti ini. Tuh. Paham artinya ya? Wah, paham deh sekarang saya harus terang benderang, cuman saya sudah mau ngomong lagi takut. Ya, jadi jangan sampai curang terhadap timbangan, harus adil. Karena kalau tidak adil, jenengan nanti akhirnya menutupi kecurangan itu dalam dirimu sendiri. Sehingga nanti tidak berakhir dengan husnul khotimah, tapi su'ul khotimah pasti. Saya nggak tahu Ki Jolo-Jolo ketika melihat hal seperti itu gitu, yang sudah 23 tahun dia bisa melihat itu. Kalau saya kan baru beberapa detik yang lalu bisa melihat itu. Apa nggak ngeluh sih? Terus jangan mendekati harta anak yatim kecuali dalam kurun waktu tertentu yang nanti pada akhirnya bisa dimanfaatkan dengan kemanfaatannya itu. Paham maksudnya? Karena harta anak yatim ini luar biasa dampaknya, Mas. Itu hati-hati. Nah, terus tidak boleh jenengan tidak adil seperti apapun, karena dengan musuhmu pun kamu harus adil. Jangan karena kerabatmu terus kamu ringankan kalau salah. Tidak ada pengecualian. Nah, artinya kamu jangan ada pengecualian, karena di ayat tadi kan sudah gitu. Dengan musuhmu sekalipun kamu harus adil. Sekalipun itu bukan golonganmu, lain dari dirimu. Benderanya apa jangan kamu lihat. Selama dia adalah benar, maka kamu juga akan harus adil. Sedangkan anak istrimu salah, kamu pok-pok, kamu istimewakan, ya jangan. Itu tidak boleh. Itulah kaitannya dengan nanti tahu bahwa universitas tertinggi yang menjadi guru spiritual dalam dirimu sesungguhnya pasangan hidupmu dan anak istrimu itu sendiri. Dan itu merupakan cobaan yang paling berat dalam hidupmu, apalagi itu nanti kamu lihat dari kacamata Al-Quran. Oh ternyata raketan wong tuwaku, anakku nek salah aku ya mau. Lebih baik orang lain yang dari luar saya tapi dia benar. Saya biasanya mandang persoalan pada seperti itu. Itu sudah Tidak dilakukan pernah. oleh presiden kita. Ya, itu boleh. Tuh, makanya hati-hati karena ini sangat, waduh, sudahlah. Jadi sudah berapa tadi? Dan ikutilah jalan yang sirotol mustaqim, yang lurus, jangan jalan yang bengkok. Karena jalan lurus itu naik, Mas. Kalau nyatanya jalan sing jenengan adepi nang kene kiwa maupun tengen kan belok kanan belok kiri. Iya kan?
tapi yang lurus itu sesungguhnya yang al-ma'arid, selurus busur panah. Karena kalau busur panah itu bengkok, tidak bisa mengenai sasaran, Mas. Pasti tidak karuan larinya. Hidung itu rata-rata lurus ke atas membelah alismu itu. Tidak mungkin hidung itu ada yang bengkok, kecuali petinju dijotos bengkok, Mas. Selama tidak dijotos, hidung itu lurus semua dan mengarah ke atas bentuknya hidung, tapi lubangnya masih ke bawah. Itu makanya hati-hati, Mas ya. Saya sudah mendapatkan apa namanya, ijabnya dibuka dari ketika jenengan ngomong hidung, karena konteksnya ketika kemarin saya bertanya 2 busur panah. Ketika dia katakan ma'arij, saya pun hari ini dijawab ma'arij itu dengan itu tadi, dengan penjelasan yang 2 menit sebelumnya. Ya, terus jenengan harus memenuhi janji itu, karena tidak boleh janji itu kamu ingkari. Itulah nanti bentuknya keteguhan kamu memegang MOU-mu terhadap bentuk apapun. Dalam hal beristri, dalam hal berteman, kolega, dalam hal dengan bapak dan anak, dalam hal ber-RT, berkeluarga, bermertua, berapapun, itu harus kamu pegang teguh janji itu. Karena tidak bisa terlepas dari itu, namanya kamu berpenghidupan. Makanya ketauhidan itu tidak sekedar pemahaman secara teologis keagamaan, tapi sesungguhnya lebih mendasar ke etika dan moralitas. Itu yang perlu panjenengan pegang. Karena nanti yang ke-10 adalah jangan ikuti jalan yang lain yang tidak baik, karena sesungguhnya jalan lain yang tidak baik bukan dari Al-Quran, itu adalah bengkok atau jalannya ya karu-karuan. Itulah 10 commandment atau 10 perintah Allah yang harus selalu kamu jaga dan kamu jalankan dalam kehidupanmu sehari-hari. Karena itu penting. Karena ini sesungguhnya kan banyak disampaikan dari kitab lain, tapi sesungguhnya Al-Quran ternyata. Bahkan ini hanya dijelaskan dalam satu apa, Mas? Kemarin ngomong satu apa, Mas? Satu paragraf hanya dalam satu. Ini kan tidak berubah ini. Hanya Al-An'am cuma 51, 52 dan 53. Itu berarti muhakamah karena tidak butuh penjelasan dari ayat yang berikutnya atau yang lainnya untuk penajaman maknanya maupun kandungan apa yang terkandung di dalam, karena sudah sangat jelas ayat kitab itu. Tidak perlu penjelasan. Nah, karena ini sudah jelas. Makanya 10 itu ya puncak, jenengan nemokne siji karo nul. Makanya tadi sudah saya bahas di awalnya. Jenengan ketemu satu kesatuan, itu satu memang asalnya. Jadi jenengan menemukan keahatan itu sendiri karena satu-satunya tidak ada yang lain. Tapi begitu nol, namanya satu kesatuan tidak boleh terlepas. Makanya wa awalu wa akhiru start finishnya nggak nampak, makanya bulat. Itu loh, Mas. Tapi di dalamnya mengandung seluruh kenabian, kerasulan, nubuat dan risalahnya Allah itu sendiri. Jadi jenengan harus nemokne satu karena satu kemasan dari 9, setelah itu menjadi 0. Jadi seluruhnya terkemas dalam nulnya itu loh, satu kesatuan yang utuh, sehingga kamu itu tahu satu-satu lidi, tapi sesungguhnya kalau menjadi satu bisa untuk membersihkan apapun, itulah kesucian. Itulah. Itu kalau saya melihatnya, itulah Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad itu jadi kamu menemukan 6 sisi. Setelah itu menyatu di Hajar Aswad itu terus kamu cium. Itulah penciuman itu sesungguhnya membuktikan bagaimana kamu puncak rasa. Karena dari ciuman itulah rasa akan kamu rasakan meresap ke dalam sanubarimu. Makanya napasmu nyatanya juga dengan hidung masuk keluarnya itu. Karena kalau hidungmu tidak bisa, kemarin ada COVID itu kan anostik, itu kamu apa kaitannya dengan yang tidak bisa membau itu apa namanya, sorry, ayo apa itu namanya kemarin, penyakitnya kamu tidak bisa membau, yang berkaitan dengan
sinusitis itu apa? Ilkistis. Bukan. Ya harus yang ilmiah seperti kedokteran. Namanya ini kalau Mas Ibro apa? Ya pokoknya itulah ya, kaitannya dengan penciuman. Udah itu sudah benar sebenarnya penganalogian Mas Kaji benar bahwa kamu nanti menemukan itu. Makanya Ten Commandment. Itulah pemirsa, makanya jenengan harus betul-betul mengetahui karena sesungguhnya 10 perintah Allah, firman Allah ini merupakan dasarnya adalah untuk menghormati martabat manusia yang tertinggi. Ini harus kamu manusiakan sehingga jenengan karo jiwa seseorang itu menghargai sekali. Itulah jenengan nanti menemukan kamu sebagai manusia bisa memanusiakan manusia itu sendiri. Berarti kemanusiaan muncul. Makanya dikatakan kemanusiaan karena jenengan menguasai ilmunya Allah itu sendiri. Makanya nanti kamu ngerti bertuhan, berketuhanan yang Maha Esa. Kaitannya dengan itu. Karena kalau tidak itu tidak bisa. Ya pemirsa, ini sekarang akan saya komparasi dengan Pancasila. Kalau di luar sana digembar-gemborkan Ten Commandment ini untuk menata seluruh sumber dari segala sumber tatanan kehidupan bernegaranya orang natural dan orang barat, karena meneliti Al-Quran, meneliti, mengecek, mengobservasi, menganalisis Al-Quran itu dengan sungguh-sungguh, maka Ten Commandment dilakukan betul-betul, terutama orang yang paham tentang penginjilan itu luar biasa mempraktekkan. Dan orang Islam terlepas dari yang 10 ini, tapi hebatnya orang kita dia ngerti Pancasila itu sendiri. Itu pemirsa ya. Makanya ini saya kupas bahwa Pancasila itu ayat yang pertama atau pasal yang pertama, sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, tidak yang Maha Satu, tapi yang Maha Esa. Bayangkan di Quran surat Al-Baqarah 163. Coba dibuka Mas. Surat kedua 163 Mas. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dari Tuhan kamu dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bayangkan tadi silih asah, silih asuh, silih asih itu sudah saya ungkap. Kalau jenengan sudah memahami ketauhidan ternyata dasarnya itu, bayangkan apa kamu berani semena-mena dengan makhluk yang lainnya di sini? Kan tidak berani sama sekali. Karena sesungguhnya seluruh makhluk adalah asalnya dari ketauhidan itu sendiri. Karena sumber dari segala sumber ketauhidan adalah kasih sayang yang mendalam, sekalipun sesungguhnya beraneka ragam, pancawarna macam-macam, tapi sesungguhnya adalah satu asalnya. Itulah akhirnya panjenengan menjunjung harkat martabat tertinggi seluruh apa yang ada di sekelilingmu dengan kehidupan itu. Modelnya, rule-nya nanti menjadi sebuah ekosistem yang harmonis. Itulah siklus hidup, sehingga jenengan bisa membentuk rantai makanan, tidak saling menyalahkan dan tidak saling merugikan. Bayangkan Pancasila kayak begitu. Makanya nek 17 Agustus Pancasila itu didengungkan di depan, saya nangis megu di belakang.
Masya Allah, Bapak pendiri bangsa kita, seperti apa beliau memahami tentang Al-Quran itu. Nah, sekarang diwujudkan menjadi sila Pancasila. Berarti orang yang menolak Pancasila, sila pertama termasuk bagaimana? Muhammad Yamin. Itu kan berarti orang yang menolak ayat Al-Quran. Karena ternyata sila pertama sama dengan Quran surat 3 ayat 163. Iya sama dengan apa enggak? Ini ndak Yowes Pupat mesti hafid orang. Nah, makanya Pancasila ini nggak main-main. Ini nyuwun sewu nek Pak Kaji Prabowo Pirso diceluk kon ning istana kon nerangi tentang falsafah Pancasila itu saya balik. Karena ini Al-Qur'annya ada dan tidak pernah ini diketengahkan dengan bahasa Al-Qur'an. Padahal Pancasila itu bahasa Al-Qur'an. Lah terus gimana kok tidak hilang linknya itu? Mislink akhirnya gitu. Nah ini Pancasila saya buka sedikit. Makanya nolak sila pertama berarti menolak kewahyuan Al-Quran itu sendiri. Wani sampai nolak Pancasila saiki. Kok gonto-gonto arep merubah Pancasila didadekne Nasakong. Pancasila dijadikan orang-orang itu kan kebablasan. Arep diganti dengan landasan Islam katanya. Rasa gaya Al-Quran Pancasila itu basa dhewe makane luwih enak mbok pahami daripada ndaki-ndaki gawe surat ketiga ayat 160. Maaf suratnya kedua Al-Baqarah. Ngapunten sang. Suratnya ternyata Al-Baqarah ya. Iya, Al-Baqarah. Jadi surat Al-Baqarah surat kedua ayatnya 163 ya. Ngapunten Landasan sila pertama. sepunten sing kata. Jadi landasan sila pertama adalah surat Al-Baqarah ayat ayat 163. Kalau saya nanti menerangkan butir-butirnya, ini ada sekitar 45. Kelamaan tak cukup nang ayatnya. Jadi saya menerangkan ini sebetulnya bisa. Karena di penataran P4 dulu saya menghafalkan itu. Butir-butirnya 45 atau berapa itu. Makanya nanti ada Undang-Undang Dasar 1945 yaitu salah satunya. Karena saya dulu dapat penataran P4, ingat gak? Pancasila dulu kan dapat kita. Iya. Ya, terus dapat penataran P4. Sampai saya penataran P4 harus ada piagamnya karena tidak bisa untuk mengambil Pancasila 1, Pancasila 2 karena nanti sifatnya itu apa Mas paralel ya. Tapi ya ini sampai dapat P7. Karena dapatnya P4 dulu. Iya. Itu ya pemirsa. Jadi hati-hati kalau orang nolak sila pertama Pancasila ini berarti sama aja nolak Al-Quran surat kedua ayat 163 ini. Lah kelak podo ae akhir. Nah, itu bahaya. Terus yang kedua, selama dia tidak lolos ke sila pertama ini, maka ke sila keduanya nonsen dia bisa. Pasti ngawur. Makanya harus lolos ke tauhidan dulu, baru dia nanti menginjak ke sila kedua. Kalau sudah tahu tentang pertama adalah Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ketauhidannya sudah betul-betul menjadi pemahaman yang kognitif sehingga afektif dalam dirinya bisa mengamalkan, ngalami puncak tingkat rasa tentang ketuhanan itu yang salah asuh, salah asih, salah asuh, asih, asah, asuh dan asih, maka dia kalau lulus itu sampai rasa mengalami, maka puncaknya dia menyadari apa yang dia hadapi itu adalah makhluk dari Allah, maka dia akan bisa menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Inilah sumber peradaban sesungguhnya, karena berkaitan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga menghadapi anak istri, sanak saudara, kalau melanggar dia tetap adil, sekalipun musuh bukan satu golongan dengan kamu tidak kenal, tapi dia menjalankan syariat yang benar, ya dia harus kamu hormati, kamu junjung harkat martabatnya,
karena sebagai makhluk ciptaannya Allah itu sendiri. Sedangkan anak istrimu yang ternyata justru tidak benar, ya harus kamu hukum. Itulah nanti keadilan, kamu bisa beradab kemanusiaan karena mengenal sang penciptamu itu. Kalau tidak itu tidak bisa. Dan ini dikunci di ayat 1690. Jadi suratnya adalah An-Nahl ayatnya 90. Ayo dibuka coba, cocok apa enggak? Hati-hati ya Pancasila ini, karena selama ini tidak pernah ada yang mengetengahkan mubalik sekondang apapun, tidak pernah mengungkap ini. Makanya iki kudune wayah 17 Agustus dadi inspektur maca iki girap-girap kabeh sing nang lapangan. Itu pemirsa. Surat An-Nahl ayat 16. Surat ke-16 ayat 90. Surat ke-16 ayatnya 90 pemirsa, itu An-Nahl. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ya. Ya. Nah, dengan besok bahwa sesungguhnya orang bisa akan memahami tentang manusia yang ada di sekelilingmu. Itu kan harus bertuhan dulu. Kalau tidak bertuhan, maka dia tidak akan memanusiakan kamu. Saya tuh kalau nggak mengenal Tuhan, baik kamu ya gergeten, istilahnya gitu. Paham maksudnya? Tapi karena sesungguhnya kamu juga ciptaan Allah, maka saya menjunjung harkat martabatmu di mata saya. Karena di hadapan saya apapun bentuknya adalah makhluk ciptaan Allah itu sendiri. Itulah kamu bisa memandang seseorang dari ketauhidan, Nafsun wahidah. Nah, itu Nafsun. ya, makanya hati-hati. Kalau jenengan sudah bisa memandang itu dengan ketauhidan, lulus dalam ketauhidanmu ke ayat ke sila 1, maka ke sila 2 itu kamu pasti bisa masuk dan mengikuti. Itulah nanti kamu menjadi orang yang beradab dan adil terhadap manusia. Namanya kamu makhluk yang namanya manusia, bisa memanusiakan manusia karena kenal dengan unsurnya manusia. Berarti orang yang kejam dengan manusia nggak kenal unsurnya manusia, Mas. Sia-sia. Nah, kenali unsurnya kewan. Sama kewan pun kamu kan harusnya mengenal, Mas, karena hewan itu tidak serta-merta jatuh dari langit. Ternyata kan juga ada prosesnya hewan itu. Itu loh, Mas. Sehingga jenengan akan sangat hati-hati karena kaitannya sila kedua ini akan menyatukan kamu sehingga jenengan kok ngerti persatuan, Mas. Karena kalau tidak mengenal sila kedua ini, kamu akan bercerai-berai dan bermusuh-musuhan terus. Pasti. Karena kamu anggap bahwa itu orang lain. Ya. Bukan sanak saudaramu. Ya. Ya, bukan golonganmu. Apalagi kalau jenengan sudah mengaitkan dengan bendera dan keyakinan. Betul. Dengan orang lain bisa berbunuh-bunuhan, bermusuh-musuhan. Padahal itu tidak boleh. Akhirnya kamu harus mengenal namanya satu kesatuan yang utuh. Ya. Sesungguhnya itu nanti menjadi Sila sila ketiga Persatuan Indonesia. Itulah kamu di Ali Imran ayat 103. Quran ketiga, surat 103, coba dibuka, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waqtasimu bihabli. Artinya
Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk tahdid. Sekarang jenengan besok, kalau orang sudah bisa memanusiakan manusia dengan adil, Gak sido mlebu neraka. ya akhirnya kamu memahami bahwa sesungguhnya kamu itu harus bersatu. Karena kalau bercerai-berai kamu sesungguhnya Pancet miskin, wis ngono ae, sudah nggak usah diterano mana-mana, pancet miskin. Mari ngene delokon ta. Aku wis gregetan delokon itu, cuma saya juga harus tahu berproses. jenengan kalau sudah tahu di situ harus hati-hati. Karena kalau sudah bersatu padu membangun apapun itu punya kekuatan yang maha dahsyat. Karena lidi-lidi tidak menjadi satu-satu tapi bertumpuk satu menyatu menjadi sapu lidi. Seperti apapun kotornya halaman rumahmu kalau kamu sapu maka tinggal yang bersihnya saja, kotorannya semua menjadi hilang, sisanya kan tinggal bersihnya yang baik-baik saja. Kurang bersyukur bagaimana kamu? Sehingga dengan kebersatuanmu itu dari corak warna ragam yang berbeda akan bisa kamu musyawarahkan, karena mencari permusyawaratan yang bisa kamu cari kemufakatan dari permusyawarahan itu, sehingga nanti menjadi sila keempat. Tapi kan harus bersatu dulu, karena kalau bercerai-berai dijak musyawarah ngetokne pedang mbek bedil-bedilan ae utawa bacok-bacokan wae. Ngono berarti kira-kira. Syaratnya bersatu siji. Nek yang barusan dicontohkan Ki Jolo itu zaman nenek moyang pelaut tahun 1945. Ya, Tapi nek tahun kapiten 2025 ya, iku ndak ngono. ya. Kudu sing zaman vakum cleaner, kosongkan gasmu cek disedot kabeh. Jadi tidak berlaku sapon, yang berlaku vakum. Karena vakum itu syaratnya siji, hatimu kudu kosong. Nek wis utek hati sembarang kosong mek siji baru bisa disatukan. Ya. Jadi zaman sekarang duduk sapu nyaponi, tapi ndasmu tuh kosong no dhisik. Ndo tak iseni, tak suntik. Salah Pak. Aduh, repot. Ya, ini nanti kalau jenengan sudah paham tentang umatan wahidan ya. Selain jenengan dari nafsun wahidan, jenengan dari umatan wahidan, sehingga jenengan mau nggak mau harus menjadi satu kesatuan yang utuh dan kokoh. Karena di situ ada perjanjian, maka kamu harus meneguhkan semua perjanjian hidupmu itu, karena jenengan dijanji mbek Gusti Allah apa to? Alastu birobikum qalu bala syahid. Nah, itu gitu loh, sehingga jenengan ngerti bahwa sejak awal ketauhidan itu penting, sangat mendasar. Terus surat Al-Anbiya Mas, surat ke-21 ayat 92. Surat ke-21 ayat 9. Alhamdulillah.
surat ke-21 ayatnya 92. Bismillahirrahmanirrahim. Surat apa? Surat Al-Anbiya ke-21 ayat ke-92. 2. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa anna rabbukum fa'budun. Artinya, sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang Mas, satu. tahan dulu. Itu bukan agama. Memang di atas ada yang berkaitan dengan din. Nah, disebutkan apa di bacaannya tadi? Sungguh Bacaannya Arabnya Mas Tol. inna hadhihi ummatukum. Inna hadihi, sungguh kamu semua dari Umat yang satu satu. umat yang tapi nyambung kok agama kan lucu. Agama itu biasanya apa Mas? Yakinan. Adin. Adin. Di situ adin ada ndak? Buat kenaitan. Adanya umat hukum. Ya. Berarti kamu sesungguhnya, sungguh kamu itu dari umatan Yang satu. yang satu. Terjemahannya ya coba waca ngono Mas. Ya kan aku baca Baik. ini. Loh, Ya. kan Arabnya udah dibaca. Ya, jadi apa namanya? Ketika di sini itu kan bahasanya gini. Nanti kan tetap kalau kamu baca seperti itu pemirsa juga. Artinya orang-orang itu akan mengatakan, oh Quran sing mbok waca itu salah ketik. Ya. Padahal kan ini penyimpangan. Iya, ya memang penyimpangan itu Nah, salah satunya. itulah. Untuk penyimpangan. Jadi dari sinilah saya terkadang ya kalau sudah kayak gini ya kata Kijolo itu mah ke kiri kena jolo, ke kanan kena jolo, jadi iwak dipangan. Ya wis bingung, tapi Ya, tidak bingung sebenarnya. Ya, kembali ke situ. Baca Qurannya dulu. Baca Sungguh Arabnya. Baca Arabnya dulu sehingga nanti inna hadihi ummatukum. Inna hadihi, sungguh kamu itu dari umatan. Umatukum, seluruhnya dari umatan wahidan. Dari umat, dari kata-kata umi menjadi umatan, umahat. Mana lho Mas lho. Asal usulnya dari situ. Hadihi ummatukum ummatan wahidah. Nah, sesungguhnya kamu semua itu dari umat yang satu menjadi seluruhnya, sumbernya dari umat yang satu itu. Inna hadihi ummatukum ummatan wahidah Nah, wa anna rabbukum fa'budun. sungguh kamu itu dari umat yang satu menjadi umatan wahidan. Umat hukum itu seluruh umat itu sesungguhnya dari umatan wahidan gitu loh Mas. Bentuknya apapun namanya umat itu sesungguhnya asalnya dari umatan wahidan, menjadi umum menyeluruh seluruh alam semesta. Berarti asalnya umatan wahidah. Koyok asal usul jenengan roh menjadi roh itu dari Nafsun wahidah nah ngono lho, wis pinter saiki. wa anna rabbukum Nah, itu jane sesungguhnya konggone Gusti Allah. Allah. Fa'budun itu apa artinya ning kono? Fa'budun. Maka sembahlah aku. Nah, karena berkaitan karo budu. Aqimis sholata wa rabbuka fakab. Dari bahasa apa yang kemarin di Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, bisa ngaitkan ke sana sayang. Kan tadi katanya pengen bahas ini menyeluruh. Ya sekali tempo balik rono meneh, balik rene karena kamu ngomong dari sesuatu yang sifatnya umum tarik ke
khusus dari khusus tarik ke umum. umum, nanti menjadi wa awalu wa akhiru lingkaran. Gampangannya Sekalipun sumbernya tetap tuh ACDC atau listrik. desa gitu. Kalau ACDC tidak bisa karena ACDC itu konslet. Tapi kalau AC acceleration connector itu ya bolak-balik tidak ada masalah. Itu sebetulnya. Makanya itulah kecanggihan sampai saat ini. Terus kalau jenengan sudah memahami itu, maka nanti akan menjadi sila keempat. Ini Quran surat Asy-Syura 4238, Mas. Asy-Syura 4238. Quran surat Asy-Syura. Asy-Syura itu surat ke-42 ayatnya 38. Kalau dibacakan panjang apa mana diketik. Kalau diketik cukup CS 4238. Artinya gimana ya, Le? Dan orang-orang yang menerima seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Urunan pajak itu. Sekarang dengan perso bahwa sesungguhnya bunyinya sila keempat itu apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Bayangkan ya, lah di Asy-Syura ternyata disebutkan gimana, Mas? Segala urusan diputuskan dengan musyawarah mufakat, tidak sekedar setuju-setuju saja, karena tidak akan ada artinya. Makanya segala sesuatu itu kalau sudah dimusyawarahkan dengan musyawarah mufakat, berarti seluruh kekayaan yang ada di alam semesta ini hanya segelintir perwakilan rakyat. Apa untuk seluruh rakyat, saya tanya? Seluruh rakyat. Ya, seluruh rakyat mestinya. Kekayaan udara, kekayaan hutan hayati yang ada, dan kekayaan laut, dan kekayaan apa yang ada di bawah bumi, itu sesungguhnya pengelolanya negara, dan itu dibagi kepada seluruh rakyat, dan itu untuk dibuktikan kebahagiaan. Karena terbukti di sila keempat ini. Nanti yang kelimanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan keadilan bagi seluruh perwakilan, kolega-kolega atau teman-teman politikmu, tidak. Karena kalau arahnya ke sana, berarti sesungguhnya kamu bukan Pancasilais, juga bukan Indonesia. Berarti kamu Joma Jujo, kan ngono wae. Karena nek Joma Jujo nggak kenal karo Tuhan, ya, dan tidak kenal dengan ketuhanan. Ya, itu pemirsa. Akhirnya makan tahu di balik uhat. Makanya hati-hati, karena ini di Asy-Syuranya 4238. Nah ini sekarang di Al-Maidahnya 5 ayat 8. Al-Maidah 5 ayat 8, Mas. Karena nanti konklusinya penting ini, karena tentang Pancasila. Ini nanti paling enggak yang di video kelima ini jenengan judulnya harus tentang Pancasila, Ten Commandment, dan nanti di compare dengan Pancasila itu sendiri. Kalau jenengan tutup, jenengan kok kehilangan jejak sehingga judulnya ngawur. Tuh, karena ini penting, karena ini tentang bernegara, katanya peradaban. Al-Maidah 5 surat ke-8 ayat 8. Oke.
Artinya, Hmm. hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, Betul. karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Hmm. Dan janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, Nah, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. bayangkan ya. Jadi nek jenengan wis musyawarah mufakat dengan kebersamaan, itu sesungguhnya seluruh hasil hutan, hayati dan apa yang ada di bawah bumi, seluruh hasil kelautan, seluruh hasil yang berkaitan dengan pundi-pundi negara, maka sesungguhnya itu untuk keadilan seluruh rakyat Indonesia. Pengelolanya adalah negara atau wakil-wakil pejabat yang ada di ASN, TNI, Polri, sekaligus Presiden Eselon. Itu menyadari tentang Pancasila ini mestinya dikasih di Lemhanas, tapi dikemas dengan Al-Quran, pemirsa. Jangan dikemas dengan sistem yang lain. Karena kalau dikemas dengan sistem Al-Quran, maka Pancasila kembali ruhnya, kembali vibrasinya, kembali marwahnya. Itu yang penting. Mestinya Pak Presiden ini paham tentang ini. Karena saya lihat jarang sekali orang mengetengahkan Pancasila, butir-butir Pancasila, penangkaran P4 sekarang sudah tidak ada, wong GBHN aja diamandemen. Itulah kerusakan kita sudah sangat mendasar. PMP sudah tidak ada. Itulah mengapa kita tidak mau kembali ke sana. Padahal Pancasila ini Al-Quran, bro, itu. Nah, selama ini siapa? Mubalek sekelas apa? Profesor sekelas apa yang membahas Pancasila dari kacamata Al-Quran? Belum ada. Kita belum merdeka sampai saat ini. Karena Pancasila sebagai slogan tidak menjadi pemahaman yang kognitif dalam diri sehingga bisa menjadi afektif. Keren pada Al-Quran ini. Yang keren sesungguhnya bukan Pancasilanya. Di atas itu semua yang keren adalah Al-Qurannya. Ternyata Al-Quran bisa dipancasilakan. Sumbernya Al-Quran itu jangan main-main. Orang-orang nggak nges sampai sekarang. Itu kurang keren bagaimana ini? Menurut saya paling high end ini, paling keren. Dan mana yang mengetengahkan itu? Tuh. Jadi kemasan Pancasila itu sesungguhnya melebihi aman. Ya saya tidak bisa membandingkan. Semua baik. Karena ada korelasi dan relevansi yang sangat kuat dalam keteraturan Al-Quran itu sendiri. Makanya Pancasila tidak main-main sebetulnya. Lah orang yang tidak memahami itu terus gimana? Apakah kamu Pancasilais? Tidak. Apakah kamu Indonesia? Ya sangat tidak. Karena Pancasila itu sama dengan Indonesia. Saya Pancasila, saya Pancasilais, saya Indonesia. Ya enggak. Kekayaan ada hayati, hutan, ada yang di bawah bumi. Semua untuk siapa sekarang? Lain di bibir, lain di hati. Ini sama saja. nanti akan saya ketengahkan lagi lebih hebat. Karena saya melihat struktur itu dalam Pancasila kan belum saya terangkan secara mendalam. Ini baru saya Al-Quran dengan sila. Tapi sesungguhnya itu struktur bangunan, struktur tumbuhan. Jadi sesungguhnya sila pertama itu akal ketuhanan itu, sehingga dia menghujam ke dalam dirimu harusnya, ke dalam jiwamu ini mengakar kuat sekali sehingga ketauhidannya nanti bisa tumbuh. Itulah sesungguhnya sila pertama itu akarnya. Itu makanya itu manifestasi dari akar yang menghujam ke dalam pemahaman fuadmu itu. Nanti kamu ngerti fadilahnya itu apa diakhiri dulu aja karena yang ini nanti penekanan Mas Iman sekedar seperti itu. Saya seharusnya ini sudah 1 jam lebih. Kita akhiri dulu pemirsa. Oke, kalau begitu nanti untuk struktur tentang akar sampai jenengan nanti mengenal batang, ranting, daun dan buah itu sesungguhnya 5 itu unsurnya.
Makanya saya sering ngomong bahwa mencontohkan tumbuhan bahwa dalam dirimu sebetulnya ya itu, karena itu unsur yang ada di dalam dirimu itu. Ya, ini nanti kita bahas berikutnya. Apa yang kita ketengahkan ini menjadi sebuah cahaya. Apa yang kita ketengahkan ini menjadi sebuah cahaya di hadapan kita, sekaligus menjadi cahaya yang meliputi diri kita, sehingga nanti kita berkelimpahan dengan apa yang ada di alam semesta ini, dengan bumi yang telah diridhoi oleh Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.